Amma ba'd. Di belakang kita atau di samping kita ini adalah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini adalah tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai khalifah yang pertama. Jadi ketika Nabi SAW wafat, para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar mereka berselisih siapa yang akan ditunjuk dari menjadi seorang pemimpin setelah meninggalnya Nabi SAW. Dan tatkala Nabi SAW meninggal, kota Madinah itu berubah menjadi gelap. Karena memang ketika Nabi SAW ada di kota Madinah, maka Madinah itu bercahaya. Bercahaya, penuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala para sahabat Nabi SAW berselisih, kaum Muhajirin dan Ansar, mereka mengusulkan ide dari masing-masing kaum memiliki atau menunjuk daripada pemimpin masing-masing. Jadi Muhajirin ingin ada satu orang pemimpinnya, Ansar juga ada satu orang pemimpinnya. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasannya pemimpin itu adalah harus dari orang-orang Quraisy. Maka akhirnya kemudian mereka bersepakat untuk kemudian mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat penunjukan tersebut, kurang lebih sekitar 3 hari dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dikuburkan. Kenapa? Karena menunjuk pemimpin itu jauh lebih penting dibandingkan kemudian harus mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat faedah bahwasanya para sahabat Nabi SAW mengerti betapa seorang pemimpin itu adalah sesuatu hal yang berharga di sisi mereka. Ketika ketidakadaan seorang pemimpin, maka umat ini akan berpecah belah, akan berselisih. Terbukti tadi tatkala meninggalnya Nabi SAW, kaum Muhajirin dan Ansar mereka ingin masing-masing menunjuk pemimpin untuk golongan mereka. Untuk Muhajirin ada pemimpin, Ansar ada pemimpinnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat ini menjadi saksi bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sesuai dengan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kemudian para sahabat mendirikan salat dan diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setiap kali Abu Bakar As-Siddiq hendak menjadi imam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunjuk atau mengingatkan para sahabat agar mengisyaratkan kepada para sahabat agar Abu Bakar As-Siddiq ini berdiri atau maju menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada sahabat yang lain yang akan maju mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, maka Nabi enggan. Nabi tidak berkenan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Dan terbukti bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang mulia yang paling dalam ilmunya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dengan mengatakan, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara memilih dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian tetap melanjutkan kehidupannya di dunia. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menangis dan berteriak. Kenapa? Karena pahamnya Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya seorang hamba yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq paham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama lagi akan wafat. Dan di sini menunjukkan tentang kedalaman dan kefakihan ilmu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama dengan sejumlah keutamaan. Sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin 10 orang masuk dalam surga, rata-rata mereka adalah dari asbab atau sebab hidayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antara mereka yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada di antara mereka yang didakwahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kecintaan kepada
khalifah-khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi SAW. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rasa hasad, rasa benci, rasa dengki dengan para sahabat Nabi SAW. Demikian kita lanjutkan perjalanan kita ke arah Masjid Gumamah. Baik, kita ke sebelah kanan Bapak Ibu sekalian.